hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 atau hari kedua pekan penguatan karakter siswa. Beri membaca buku ilmu pengetahuan alam yang berjudul Tata Surya. Untuk selanjutnya, ungkapan yang Beri dapat dari membaca buku IPA adalah ternyata matahari memiliki 4 lapisan, yaitu inti matahari, fotosfer, kromosfer, dan korona. Ya. Matahari adalah bintang yang terdapat di dalam tata surya yang memiliki 4 lapisan. Ternyata di dalam bumi masih banyak benda-benda langit seperti planet luar, komet, meteoroid, asteroid. Demikian ungkapan yang dapat Beri sampaikan. Terima kasih. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta. Hari sangatlah terkenal hingga di luar negeri sebagai ikon pariwisata Indonesia. Bali memiliki potensi pariwisata seperti wisata alam, wisata seni, dan budaya. Provinsi Bali terbagi atas 8 kabupaten dan 1 daerah kota. Tabanan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali, wilayah Kabupaten Tabanan. didominasi oleh pengguna. Air dan angin adalah sumber energi. Air bukan hanya sumber energi bagi tubuh, air juga sumber energi listrik. Cara memanfaatkannya adalah air ditampung pada sebuah bendungan atau waduk. Lalu bagaimana air
di bendungan dapat menghasilkan energi listrik. Cahayanya adalah air di bendungan dialirkan aliran air ini memiliki kekuatan yang disebut energi kinetik. Energi kinetik air menggerakkan kincir atau turbin. Saat dua pelopor, jangan sia-siakan kesempatan mengikuti SIP. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi satuan ketika anggotanya dinyatakan lulus seleksi untuk mengembangkan karir di kepolisian. Rasa bangga itu ditunjukkan di satuan dua pelopor dengan dilaksanakan apel keangkatan ke-40 pada pertengahan bulan Maret lalu. Apel pemberangkatan kasis SIP yang dipimpin langsung Kasat 2 Pelopor Kombes Pol Dr. Andes Anang Revandoko baru pertama kali dilakukan hingga dapat memberikan motivasi bagi anggota yang akan melaksanakan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revananda dari kelas 4. Saya akan menceritakan dongeng Sang Kancil dan Buaya dan Kerbau. Suatu hari Kancil berjalan di tengah hutan. Tiba-tiba dia merasa haus, lalu Kancil pergi ke sungai mencari air. Setelah tiba di sungai, Kancil mendengar suara minta tolong, lalu Kancil mencari sumber suara. Betapa kagetnya si Kancil setelah melihat ada buaya menggigit kaki si kerbau. Lalu Kancil bertanya pada mereka, terus mereka menceritakan apa yang telah terjadi. Setelah mendengar cerita itu, lalu si Kancil menyuruh mereka untuk memperagakan kejadian yang dialaminya. Setelah itu
kejadian itu lalu si kancil dan si kerbau melarikan diri untuk menyelamatkan diri karena buaya jahat. Lalu buaya itu ditinggalkan dan tidak ada yang menolongnya. Itulah dongeng sang kancil, buaya, dan kerbau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Allah? Allah adalah zat maha besar yang menciptakan seluruh alam semesta. Dialah Tuhan yang berhak disembah dan dipuji. Apakah Allah berusia panjang? Allah kekal dan abadi. Sambil kekalnya Allah tidak berkesudahan. Apakah Allah sama seperti manusia? Manusia adalah salah satu dari sekian banyak ciptaan Allah pencipta. Tentu saja berbeda dengan makhluk yang diciptakan Allah. Berbeda dengan hasil ciptaannya, tidak ada yang bisa menyerupai zat Allah. Apakah Allah yang menciptakan Allah? Allah hidup dengan sendirinya. Tidak ada yang menghidupkan atau menciptakan Allah. Allah maha sempurna, berbeda dengan makhluk yang menciptakannya. Senang berlibur di rumah Paman Tagor. Paman Tagor memiliki banyak koleksi buku-bukunya disimpan di perpustakaan Benis. Sering diajak oleh Guntom dan Puspa untuk membaca buku di perpustakaan di rumah. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Tinsi Luki Warnawi. Mengapa Jakarta setiap tahun banjir? Setiap musim hujan Jakarta banjir. Saat di Jakarta tidak terjadi hujan lebat, tetapi di puncak hujan lebat Jakarta pasti banjir. Orang-orang menyebutnya banjir kiriman. Mengapa begitu? Daerah puncak di Bogor lebih tinggi daripada Jakarta. Di puncak yang berhawa dingin banyak didirikan villa tempat berlibur. Pembangunan villa di puncak dilakukan dengan penebangan pohon-pohon di hutan-hutan. Daerah tersebut akibatnya wilayah di hutan-hutan. Daerah tersebut akibatnya wilayah hutan banyak berkurang. Ketika di puncak turun hujan lebat, air hujan terus mengalir ke bawah karena tidak ada akar-akar pepohonan yang dapat menahan air hujan di dalam tanah. Air terus turun ke daratan. Jakarta berada di dekat laut. Sungai-sungai di Jakarta menerima aliran deras. Air sungai dari puncak dan Bogor. Jika sungai di Jakarta cukup besar untuk menampung derasnya sungai, tentu tidak akan terjadi banjir. Namun sungai-sungai di Jakarta banyak yang sudah sempit dan dangkal. Selain karena lumpur sempit dan dangkalnya sungai di Jakarta juga mengakibatkan kebiasaan buruk warga yang membuang sampah ke sungai. Selain itu, terbuka resapan hujan di Jakarta semakin sempit. Banyak lahan sudah berubah menjadi gedung dan di semen. Ketika hujan sedikit sekali, air yang dapat diserap tanah, sisa air
hujan mengalir ke selokan dan berlanjut ke sungai. Untuk menampung air hujan yang turun di Jakarta saja perlu sungai lebar dan dalam, apalagi jika ditambah air hujan yang mengalir dari daratan tinggi seperti Bogor dan Puncak. Oleh karena itu, sungai tidak akan muat menampung semua air itu. Akibatnya, air meluap keluar dan membanjiri Jakarta.